Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Menghormati ini kanan kiri mungkin udah disebut jadi nggak perlu disebut. Pak Bambang, Pak Nawi, Mas Eko, Pak Dan. Terima kasih. Yang pertama tentu bertanya-tanya ini Festival Pasca Pencipta ini kok tiba-tiba ada, itu ya Mas Eko ya. Sebetulnya ini saksinya ya Bu Rami, Pak Bambang, Mas Eko ini sebetulnya. Waktu saya terus terang aja diminta uji S3 yang doktor ya Pak Prof ya. Saat itu walaupun saya baru S2 ini nggak tahu diminta. Tiba-tiba waktu di Malang gitu ya, ada karya yang luar biasa. Mbak Nurul ya, karya yang luar biasa, dia pakai fashion show tapi ceritanya kuat sekali lah gitu, tentang cerita perempuan tapi diwujudkan dalam karya apa waktu itu Mas, border perempuan gitu, tapi bagus sekali, perfect gitu. Jadi itu satu. Terus kemudian kita kebetulan juga Mas Eko lagi waktu ada Vokasi Fest, Mas Eko memperkenalkan isi Solo ini luar biasa memang, memperkenalkan karya Garuda di depan Pak Presiden. Ada karya baju ya, kostumnya Mas Agus Sunanda waktu itu juga ada. Beberapa kali saya lihat, terus saya juga Pak DJ juga suka muji beberapa karya, terus saya lihat juga mengikuti perkembangan Mas Eko itu suka muji juga. Ini kan dapat laporan Prof Bambang ya bahwa ada hampir 90 berapa waktu itu ya, sekarang udah 90, mungkin sudah 100 ya. Karya yang dihasilkan itu, ini luar biasa semua. Ini sayang sekali kalau hanya ditampilkan pada saat mereka disertasi ya, misalnya ujian untuk jadi doktor gitu. Padahal kepentingan ekosistem pemajuan kebudayaan kita lagi perlu-perlunya regenerasi. Soal maestro, soal bagaimana istilahnya kalau orang dulu itu begawan kebudayaan ke depan. Biasanya maestro atau begawan itu kan karyanya dari bakat-bakat, ya kan? Lah ini itu saya melihat sudah bakat tapi punya ilmu. Kan dia kan doktor gitu ya, S3, lulusan S3, karyanya luar biasa, tentu punya bakat, ya mungkin kalau tidak punya bakat, tapi juga kalau didasari juga apalagi jadi ujian gitu. Itu menurut saya sesuatu yang menarik dan unik, dan negara ini lagi butuh soal regenerasi. Makanya waktu itu kita diskusi, kebetulan saya ingin gimana nih enaknya dijadiin apa untuk karya-karya yang luar biasa ini dari hasil tesis atau disertasi ya, mungkin S2 atau S3. Waktu itu yang saya lihat S3 begitu luar biasa. Dan dari latar belakang itulah munculnya festival pasca ini, pasca penciptaan, yang penciptaan ini menjadi barang yang menurut saya sekarang ini menjadi sangat penting sekali. Ya kan, itu ya, jarang orang mau mencipta, hanya duplikat. Ini negara ini memerlukan. Kami kan kebetulan di Direktorat Perfilman Musik dan Media yang sedang mengembangkan ya teknologi kontemporer segala macam. Kita butuh yang di hulunya juga kuat, maestro. Nah kalau maestro-maestro yang sudah sepuh-sepuh itu kemudian meninggal, siapa gantinya? Nah kita ingin regenerasi itu datang dari isi Solo yang sudah teruji. Tepuk tangan dulu untuk isi Solo. Karena saya tidak memuji bukan alasan loh ya. Isi Solo itu untuk seni pertunjukan maupun ya tari macam-macam itu udah luar biasa. Jadi berterima kasihlah yang sekarang ini yang ada di depan ini ya, beliau-beliau ini luar biasa. Jadi kelihatan sekali menonjolnya di isi Solo, dan menurut saya bisa jadi kiblat. Kami pun dulu agak sanksi soal isi-isi ini. Ya Bu ya, soal isi-isi seluruh Indonesia yang kadang-kadang itu hanya di Menara Gading. Tapi isi Solo terutama, kalau saya nggak bicara yang lain, nggak bicara di bidang lain, tapi terutama di seni pertunjukan itu
ya pendidikan dan sebagainya udah sangat terlihat. Karya muncul terus, PY tetap PY tapi kemudian karyanya tetap tercipta. Ini saya ada program namanya Selendang Biru, kebetulan juga saya dorong kemarin juga itu. Mas Eko juga banyak karya ya. Dulu Crazy Lolo yang saya waktu itu sudah jadi tapi terus kita pakai melanglang dunia ya dan sebagainya. Artinya ya dosen-dosennya juga sangat dan sebagainya. Itu antara isi dan hasilnya ya, isi solo dan hasilnya. Makanya kemudian rektor yang sekarang Pak Prof Bambang Munardi ini ternyata sangat biasanya kayak menara gading tak tertutup. Enggak, beliau ini luar biasa diskusinya. Saya merasa di pemerintahan pusat ya, jadi sangat cair gitu dan kami pun senang. Akhirnya kami backup gitu ya. Kemudian dengan ide tadi saya ulangnya disertasi yang luar biasa tadi. Akhirnya saya minta untuk itu ditampilkan, disajikan kepada masyarakat dan sekaligus ada dua tujuan. Yang pertama adalah tadi mencoba mendorong yang tadi udah jadi dokter tadi, sekarang udah jadi dokter tuh yang S3 itu kalau bisa tetap kedepannya dia tetap membuat karya sehingga dia jadi intinya kepentingan kita adalah sebagai regenerasi tadi yang maestro ya kan, apalagi punya ilmu punya karya kayak moga-moga kayak Mas Eko ini terus itu ya kedepannya jadi maestro lah. Setuju nggak teman-teman Pak Dar? Itu loh, siapa yang membantah itu dan sebagainya dengan karyanya. Jadi itu yang kita pengen jangan kemudian hanya satu dua yang punya keinginan sendiri, tapi harus didorong, harus difasilitasi. Makanya saya ingin ini ditunjukin ada dorongan bahwa Festival Pasca Penciptaan ini soal penciptaan menjadi sangat penting. Makanya adanya festival inilah untuk diperlihatkan karya-karya yang hasil dari disertasi mereka atau tesis mereka. Jadi itu Bapak Ibu dan kami memfasilitasi penuh kerjasama dengan Institut Solo, merasa bangga karena ini perlu harus diketahui banyak pihak dan tujuan kami yaitu dorong karena kayaknya kalau udah balik ke kampus kayaknya ada yang males dia Bu Hermia, ya kan? Ada yang malas nanti Ibu ceritakan lah gitu. Nah itu perlu dievaluasi juga ya, bukan dievaluasi perlu dipantau. Ya sekarang kami meminta untuk isi Solo memantau lulusan-lulusan yang kemarin sudah membuat karya. Apakah tetap berkesenian Israel atau membuat karya seterusnya atau tidak? Kalau itu diteruskan kan bagus, kan gitu. Dan itu bisa dilaporkan dengan kita, misalnya kita bisa diskusi untuk tidak lanjut dan sebagainya. Karena kita butuh karya-karyanya makin bagus dan terus yaitu ujungnya kita punya maestro-maestro yang kedepannya yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan di seluruh Indonesia itu sudah mulai menipis. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian kepentingan kita dorong adanya terciptanya Festival Pasca Penciptaan ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mahendra. Teman-teman media, jadi untuk memperpanjang waktu, kalau mempersingkat kan segera pulang. Kita perpanjang waktunya, saya cerita setidaknya ada beberapa konsep yang ditawarkan. Salam kebajikan. Teman-teman media dan tamu hadirin yang berbahagia, yang kami hormati. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sebetulnya sama Pak Mahendra, bahwa sebetulnya inisiasinya dari beliau yang kemudian kita trigger dengan istilah ya udah kita bikin festival pasca penciptaan aja. Dan beliau mendukung 100% sampai hari ini. Dan ini yang membuat kami dari panitia sebetulnya ada dua panitia, dua pimpinan panitia ini saya sama Mas Zul. Mas Zul ini Kaprodi S3 di Pasca Sarjana ISI Surakarta. Dan yang kemudian yang paling penting adalah sebetulnya restu dan juga support dari Ibu Direktur Pasca Sarjana, Prof. Sunarmi. Yang beliau, kita tiap hari itu nggak cuma WhatsApp, tapi juga teleponan sampai nyamperin. Saya nyamperin Prof. Nami tiap saat dan Prof. Nami juga nyamperin saya tiap saat. Mas iki piye? Mas ini gimana?
Mas ini kok begitu, begini Prof, apakah dan apakah dan apakah selanjutnya. Dan memang akhirnya kami sepakat betul bahwa yang tadi disampaikan Pak Mahendra, karya-karya S2, S3, baik master maupun doktoralnya di Pasca Sarjana Isi Surakarta memang sudah tidak dilakukan lagi. Kalau boleh saya agak sombong, saya juga lulusan Pasca Sarjana Isi Surakarta untuk doktoral penciptaan saya, walaupun saya kajiannya di UGM, tapi penciptaan saya di Isi Surakarta. Nah, ini yang mendasari kami meyakini bahwa harus diadakan festival ini, apalagi dari pusat Pak Mahendra di direktoratnya dan juga Dirjen Kebudayaan dan Kemdikbud sudah sangat mendukung dan mensupport. Dan saya belak-belakan saja tanpa ditawar. Jadi ini yang membuat kami, poinnya adalah tanpa ditawar. Jadi kami mengajukan proposal, konten isiannya sekaligus RAB-nya dan tidak ditawar. Karena memang ya reasonable, make sense dan masuk akal betul apa yang kami, yang paling mendasar sebetulnya ketika kita mengundang teman-teman mantan mahasiswa pasca sarjana yang sekarang sudah menjadi master dan juga sudah menjadi doktor, kita fasilitasi juga dengan dana yang ada dari kementerian untuk mensupport dan mereka datang lagi ke sini, sekaligus kembali ke kampus, sekaligus menarasikan betapa pentingnya proses kelanjutan dan sustainability dari karya-karya yang harus terus menjadi ujung tombak. Saya jadi ingat betul Mas Mahendra ketika beberapa hari yang lalu saya diceritain sama Mas Don. 1995 itu almarhum Prof. Edi Setiawati membuat Art Summit. Dan sampai sekarang belum ada tandingannya dan belum dikerjakan lagi. 95 itu ada karya-karya puncak, Bapak Ibu sekalian, karya-karya puncak penciptaan terutama. Dan ini tidak hanya nasional tapi internasional. Saya ingat betul ada dari India yang Indonesia tampilnya ada Mas Sardono dan Mbak Retno Maruti kalau tidak salah. Kemudian ada Chandaleka dari India, ada Katsurakan dan juga Katsuo Ono dari Jepang, dan ada beberapa. Saya datang waktu itu nonton di Jakarta, dan Art Summit itu menjadi titik poin dan titik puncak betapa karya-karya puncak kita sudah harus ada dan terus berkelanjutan. Nah, kami sebetulnya dari sisi akademisi, dari Isi Surakarta, dari Pasca Sarjana Isi Surakarta sangat terdorong untuk mengikuti jejak ini, walaupun skalanya masih dalam tahapan lulusan S2, S3, gitu, doktor dan juga masternya, gitu. Tapi harapannya seperti tadi yang disampaikan Pak Mahendra akan berlanjut, akan menjadi maestro-maestro yang memang kita bisa unggulkan menjadi ujung tombak karya-karya penciptaan yang ada di tanah air kita. Ini yang menjadi penting, dan sekaligus kami melaporkan bahwa kami mengundang tidak hanya dari tari, tidak hanya dari musik, tapi juga ada dari teater, ada dari fashion, ada dari musik, ada dari karawitan, tapi juga ada instalasi. Saya sebutkan satu persatu. Ada Dr. Rahman Sabur, ini kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian kenal dengan teater payung hitam dari Bandung, ini kita undang ke sini untuk menampilkan karya doktoralnya yang kemudian dipoles lagi dan dielaborasi lagi menjadi karya yang terbaru sekarang dari Bandung. Dr. Daryono ini maestro kita sebetulnya, empu kita di Isi Surakarta yang satu-satunya memiliki narasi, redaksi dan juga konten-konten tradisi, terutama gaya Mangkunegaran yang sangat-sangat luar biasa. Karya ini adalah karya S3 beliau. Dulu almarhum Pak Panggah juga menguji. Ada Mas Sulistyo Tirtokusumo, mantan direktur di Direktur Kesenian di Kemdikbudristek. Karya ini akan juga disungsunkan untuk Kanjeng Gusti Mangkunegara 10. Karena ini berbasis riset dari Mas Dario, hampir 70.000 tahun risetnya di Mangkunegaran, sehingga karya ini terbentuk dari konsepnya Nebu Sawuyon, Mas Dario ya. Nah, yang betul itu Nebu Sawuyonnya dari Mangkunegara. Nah, ini yang kemudian akan kita sungsunkan. Ada Mbak Nurul Hidayati
dari Universitas Negeri Malang yang tadi disampaikan Pak Mahendra adalah karya yang bernarasi tentang perempuan-perempuan di desa Rembang. Mana desanya? Situbondo. Bordir perempuan. Jadi memang ada narasi gender di situ yang kemudian dituangkan dalam karya fashionnya. Termasuk ada tokohnya yaitu Mbak Yati, tokoh ibu dari desa Rembang ini yang menjadi narasumber dan pelaku utama dari tokoh bordir perempuan ini. Kemudian ada Mas Agus Sunandar, Dr. Agus Sunandar SPD MPD dari pengajar, dosen, dan juga Mbak Nurul dari UN, dari Universitas Negeri Malang, UM. Mas Agus memperkenalkan karya Conformance Garudia. Ini juga menjadi catatan bahwa Mas Agus sudah bekerjasama dengan kami, dengan Pak Mahendra juga untuk Festival Vokasi di Jakarta dengan Pak Presiden, dengan Direktorat Vokasi, juga dengan karya kami yang berjudul Garda yang kita pentaskan di ISI Surakarta di hari tari, dan di Bandung di Unpar dengan Profesor Bambang Sugiarto. Kemudian ada Dr. Rosmala Sari Dewi, ini agak nyeleneh dan teman-teman harus hadir karena ini ada pertunjukan ronggeng, tetapi tidak boleh nyawer dengan cash. Nyawernya harus pakai barcode, pakai QRIS. Nah, ini akan kita hadirkan di sini. Ujiannya tahun lalu kalau tidak salah di Jakarta. Prof Narmi juga menguji. Kemudian ada Mas Eko Supendi. Ini harapannya kita harapkan bisa segera doktor nih Mas Eko ini, karena beliau karya-karyanya sudah sangat banyak dan beliau riset panjang di bebatuan di Wonogiri. Jadi nanti kita akan melihat proses natah batu di Wonogiri, tapi kita pindah di kampus ISI Surakarta. Kemudian ada yang ini yang tidak sangat spesial, karena sangat spesial adalah Mas Gondrong Gunarto yang kemarin baru saja mempergelarkan karya Selendang Biru yang disupport dan diidekan langsung oleh Pak Mahendra dari mulai Ngawi ya Mas. Ini kayaknya mau touring nih nanti dari Ngawi, Pacitan, Semarang. Dineh Mas. Terlalu dekat kalau Semarang. Harusnya itu nanti ke Belundu. Belundu itu Magelang. Harusnya ke luar negeri dan Pak Mahendra siap mensupport pasti. Ada festival musik yang memang bisa kita singgahi di dunia internasional. Nah, kemudian ada Mbak Mutiara Dewi Fatimah SSN MSN yang ini judulnya Senjang, karya gamelan Sekaten dengan para perempuan penabuh gamelan Sekaten. Pokoknya ini semuanya heboh, semuanya keren, harus diliput dan harus mesari, harus datang. Kemudian ada untuk exhibition and performance art itu ada Dr. Iwayan STEM. Kalau teman-teman melihat ada ini yang non halal, kalau kemarin di Paragon, sekarang akan ada di Surakarta. Karena semuanya tentang babi, tentang celeng. Ini menjadi instalasi yang kalau ujiannya adalah di lereng Gunung Agung waktu itu. Dan ketika ujian selesai, Prof Bambang menguji juga. Itu Gunung Agung meletus. Semoga nanti Gunung Merapi nggak meletus kalau kita tampilkan di sini. Ini menjadi narasi yang penting. Dr. Iwayan STEM SNMFN. Judulnya Celeng Ngelumbar Metafor. Nah, ini teman-teman pers media bisa membayangkan di celeng diumbar, terus metafornya apa gitu. Enak orang. Itu kemudian ada yang kedua di Dr. Muhammad Fauzi SDS MDS. Ini fotografi tapi dari perspektif disabilitas, karena beliau adalah penyandang disabilitas tunarungu. Karya ini juga menjadi penting buat kami di Pascasarjana ISI Surakarta karena memberikan narasi betapa kemudian sebuah karya cipta fotografi tidak hanya bisa diciptakan oleh teman-teman yang non disabilitas. Nah, narasi ini nanti kita bisa ulik ketika teman-teman bisa rawuh menyaksikan pergelaran karyanya. Yang ketiga ada Dr.
Sigit Purnomo Adi SSN MSN, judulnya Transformasi dan Transfigurasi Rongsok dalam Seni Cetak Tinggi Melalui Perspektif Eco Art. Kalau kita bicara ekologi sekarang, kita lagi heboh-hebohnya bicara ekologi. Ini salah satu karya yang teman-teman bisa saksikan dan bisa hadiri eksibisinya oleh Mas Sigit ini. Kemudian yang keempat, ini yang kemudian yang saya kaget ketika saya Google Mbak Tere ini, namanya Teresia Agustina Setompul SSN MSN dengan judul karya Evata atau dalam tanda kurung terbukalah. Ini saya kaget karena ternyata Mbak Tere ini sudah masuk ke bienal manapun. Dan kita baru sadar bahwa beliau adalah dosen seni rupa di ISI Surakarta. Opora kentir. Ngedapi gitu karya-karya dari pasca sarjana ISI Surakarta ini, lulusan kami. Ya ini yang kok kami lulusan Prof Narni. Ini yang membuat kami bangga dan Mbak Tere juga menyemangati kembali untuk bisa menampilkan karyanya. Karena kemarin juga sik Mas tak golekane sik soalnya kabeh wis dipesen karo kolektor. Nah kan saya jadi sudah agak pesimis, tapi akhirnya optimis lagi karena Mbak Tere kemudian mengusung karya yang ini, Evata ini. Di ranah film juga akan kita hadirkan Pak Mahendra. Ini direkturnya Pak Mahendra, jadi ini mungkin bisa masuk nanti dibantu di Cannes. Film-filmnya juga luar biasa keren ini. Prof Bambang juga muji, Prof Narni juga. Ini Dr. IGP Wiranegara MSN, judulnya Cerita dalam Tembok Keraton Surakarta Hadiningrat. Kalau kita tadi dengan Mas Daryo akan bicara tentang Mangkunegaran, nanti Pak IGP Wiranegara akan bicara tentang Keraton Kidul. Yang nanti filmnya teman-teman harus menyaksikan ini, one and only performance akan terjadi di Festival Pasca Penciptaan. Yang kemudian yang kedua ada Mas Subianto MSN, judulnya Simpang Masa Pertemuan Imajiner Ronggowarsito dan Ronggowarsito Mangkunegara 4 dan Raden Saleh. Kemarin saya sempat ngobrol sama Mas Don, ketemu juga dengan Peter Carey, ngobrol-ngobrol panjang tentang kemudian kita singgung masalah film ini, ternyata beliau juga pernah menyaksikan ujiannya. Nah ini yang menjadi penting. Yang ketiga adalah Tony Trimarsanto MSN, adik kelasnya Mas Mahendra di UNS di komunikasi. Pak Mahendra lulusan UNS, teman-teman semuanya. Mungkin S3-nya nanti diisi Surakarta atau langsung Profesor Mawan. Judulnya Di Barat Matahari. Nah ini nanti teman-teman bisa menyaksikan semuanya. Kemudian ada satu yang akan menjadi penting dari Festival Pasca ini adalah hampir menyerupai TEDx, teman-teman. Ternyata regulasi SOP-nya TEDx lumayan complicated gitu. Dan kami harus menunggu 8 minggu. Sampai hari ini belum ada kabarnya. Kita bikin sendiri TEDx ala ISI Surakarta ala Pasca Penciptaan, yaitu Show Brain. Nah nanti ini akan ada, jadi Show Brain itu semacam seminar yang hubungannya sama otak, sama brain, sama knowledge, sama ilmu pengetahuan, tetapi yang harus di-showkan secara performatif. Jadi seminarnya ala Pasca Penciptaan, ala Pasca Sarjana ISI Surakarta. Nanti Prof Nami bisa menyinggung sedikit, mungkin bisa menyampaikan apa sih Pasca Sarjana ISI Surakarta, kenapa sangat spesial nih ada karya-karya seperti ini. Nah, di Showbrain ini seminar performatif ini akan tampil secara performatif, tidak lagi kata Rocky Gerung, nggak ada power, nggak ada poin. Tapi yang akan kita kerjakan adalah dengan performatif. Ada Bapak Direktur Perfilman Musik dan Media, Pak Ahmad Mahendra, akan tampil juga. Beliau akan menyampaikan banyak hal tentang support, dukungan, dan juga penciptaan. Dan kedua ada Prof Bambang Sunarto. Prof Bambang ini, yang saya Prof, saya ingat saya masih semester 4 waktu itu saya melihat karyanya ngetol gitu. Itu kan karyanya Prof Bambang itu. Nah, ada karya namanya Ngetol.
karyanya itu selain kentir tapi juga ngedame-dapi. Nah ini Prof Bambang itu pencipta yang luar biasa sebetulnya. Dan ini inspirator kami juga. Jadi beliau akan tampil juga di acara Sobrin nanti dengan 16 musik. Dibocorkan dulu ya Prof sedikit. 4 Mas. 4 Kali 4. 4 kali 4. Ini Prof Bambang Guru Besar Fakultas Filsafat Pascasarjana ISI Surakarta. Dan juga akan ada juga Prof Bambang Sugiarto. Ini beliau sama-sama di filsafat tapi punya visi misi perspektif tentang penciptaan yang berbeda. Kalau Prof Bambang Sugiarto lebih ke teori-teorinya, ini Prof Bambang Sunarto dua-duanya. Teori dan prakteknya. Nah, kemudian ada Mas Dr. Agus Sunandar yang tentang Garudia tadi akan menampilkan lagi di Sobrin. Tapi juga ada Mas Gondrong Gunarto. Mas Gondrong akan menampilkan musik tanpa bunyi nanti. Enggak ya? Di Sobrin ini. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi dengan Mas Gondrong. Karena kemarin sudah WhatsApp sama Mas, aku ndredeg tenan loh di Sobrin. Terus ada Mbak Teresia Agustina Sitompul. Mbak Tere juga akan memaparkan knowledge-nya tentang apa yang sudah dijalani, dikerjakan dengan hasil karyanya. Dan last but not least akan kita hadirkan juga Direktur Pascasarjana ISI Surakarta yaitu Prof Sunarmi. Beliau akan memaparkan dengan lugas secara performatif apa itu Pascasarjana ISI Surakarta. Bekso. Ada kabar mau menarik. Mau bekso atau lagi? Iya. Prof Sunarmi nanti mau bekso. Karonsih dengan saya nanti. Bukan bekso tapi mekso. Jadi teman-teman kita tunggu, ini luar biasa. Dan sekali lagi saya sampaikan, it will be one and only untuk saat ini, untuk karya-karya ini. Teman-teman akan datang satu kali ini saja dan mungkin tidak akan terulang lagi. Kalaupun akan terulang lagi, teman-teman harus mengikuti kemana para doktor dan master ini akan berkarya selanjutnya. Dan harapan yang terakhir ketika saya nggak usah kasih sambutan, tapi yang paling penting ini sekaligus nodong ke Pak Mahendra lagi. Kalau boleh Pak, kita bikin bienal Pak, nggak usah setahun sekali Festival Pasca ini. Kita minta nanti 2 tahun sekali. Iya, Festival Pasca penciptaan ini Pak. Kalau Kementerian Kebudayaan jadi tak pasti. Ya. Oke. Matur nuwun Pak Mahendra. Kita lagi upayakan supaya Kementerian Pendidikan pisah dengan Kementerian Kebudayaan. Nanti itu jadi bahasan yang lain lagi malah bahaya ya tak. Terima kasih dari saya. Mungkin bisa langsung Prof Narmi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sebelum pertanyaan dari teman-teman media, saya yakin teman-teman tidak akan banyak pertanyaan. Sudah jelas semua tuh Mas Eko ngendika. Tapi paling tidak beliau-beliau yang sudah duduk di depan tuh yo ngendika ra ketung akeh. Karena yang punya gawe, yang punya hajat itu selain Mas Eko sebagai direktur, Pak Mahendra sebagai yang punya supporting, tapi yang tuan rumahnya kan Pascasarjana. Tapi sebelum beliau ngendika, saya mau matur dulu bahwa saya berterima kasih sekali teman-teman media berkenan support rangkaian Festival Pasca ini terkait dengan Dies Natalis. Jadi sejak 14 Juni kami ngundang wartawan, terus 20-21 Juni kami bikin expo seni, terus ini ada Mata Najwa on stage, ada Festival Pasca, terus besok Senin kita punya upacara Dies. Teman-teman masih setia menemani ISI Solo, kami berterima kasih. Monggo Prof Nami berkenan ngendika 4 paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah karena pada hari ini luar biasa saya bisa ketemu orang-orang yang luar biasa dan istimewa bagi Pascasarjana ISI Surakarta, terutama pada Pak Mahendra yang luar biasa dukungannya terhadap Pascasarjana ISI Surakarta
dan seluruh teman-teman mass media yang kerso hadir. Semoga semuanya diberikan kesehatan, lancar dalam semua usaha dan kinerjanya. Amin. Gitu. Tadi sudah disampaikan panjang lebar terkait dengan hajat besarnya isi Surakarta yang saat ini sebenarnya itu pulungnya Pasca Sarjana isi Surakarta melalui Bapak Mahendra dan juga Mas Eko dan juga Kaprodinya. Teman-teman mass media yang saya hormati, semua itu pastinya tidak lepas dari kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dari seluruh sivitas akademika Pasca Sarjana isi Surakarta. Namun perlu saya sampaikan dulu pada Pak Mahendra. Pak Mahendra, ini sebenarnya karya yang ada di Pasca Sarjana itu masih banyak sekali yang belum ditampilkan. Jadi kemarin itu saya sampai agak gelo dengan Mas Eko, lah kok mau 16 gitu loh ya. Padahal karyanya itu luar biasa karena memang saat ini baru pertama kali ada festival. Padahal kami sudah meluluskan 123 doktor dan 825 magister. Tepuk tangan untuk kami. Dan itu semuanya teman-teman karyanya baik yang penciptaan maupun kajian semuanya luar biasa. Semuanya luar biasa. Karena memang Pasca Sarjana isi Surakarta memiliki strategi yang sudah sistematis dan itu sudah ditanamkan oleh para sesepuh senior dan itu dikembangkan terus oleh pejabat Pasca Sarjana isi Surakarta, tetap berpegang teguh pada dasar-dasar strategi yang memang untuk Pasca Sarjana isi Surakarta. Jadi kami punya strategi mengapa karya-karya mahasiswa itu bisa seperti itu, bisa hebat seperti itu menurut Pak Mahendra dan menurut saya juga begitu. Nah itu sebenarnya besok pagi saya ingin menyampaikan, tetapi ada 3 kata kunci di sini. Kita punya strategi di dalam pencapaian